Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi nih di ibadah online kita pagi ini ya bersama Kak Putri dan Kak Popi. Oke, sebelum kita mulai ibadah tentunya kita akan melaksanakan atau menyiapkan apa Kak Popi? 4 hal. Apa aja tuh, Kak? Yang pertama adik-adik tentunya harus mandi dan berpakaian rapih terlebih dahulu. Yang kedua, adik-adik jangan lupa untuk mempersiapkan Alkitab dan Kidung Ceria adik-adik. Yang ketiga, tentunya adik-adik harus menyiapkan persembahannya, dilipat yang rapi dan tidak boleh dicek ya adik-adik ya. Apalagi Kak Popi? Yang terakhir, yang keempat adik-adik minta mama atau papanya mendampingi adik-adik ya selama ibadah. Oke, Kak Popi, kita mulai ibadahnya ya. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kakak persiapkan untuk adik-adik untuk saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dipersilakan. Saat teduh selesai. Adik-adik kita akan menghadap Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita bernyanyi, adik-adik buka Kidung Cerianya pada halaman 25 ya Kak Popi. Judulnya apa? Judulnya Mari Kita Bergembira. Mari kita bergembira. Kita nyanyi bareng-bareng adik-adik ya. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita, mari bergembiralah. Sekali lagi ya. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita, mari bergembiralah, mari bergembiralah. Oke adik-adik, saatnya kita masuk dalam doa pembukaan dan juga pengakuan dosa. Jadi adik-adik harus mengaku dosa adik-adik selama seminggu ke belakang. Seminggu yang lalu. Iya, seminggu yang lalu ya Kak Popi ya. Nah nanti kakak akan tutup dalam doa pembukaannya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada minggu pagi ini. Tuhan masih memberikan kami kesehatan, Tuhan masih memberikan kami kebaikan dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami juga dapat bisa berkumpul bersama ibadah online bersama dengan teman-teman terkasih kami dan juga kakak-kakak lain kami. Kami akan memulai ibadah kami ini Tuhan, kiranya Tuhan Yesus mau memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Dan kiranya Tuhan Yesus juga mau memberkati kakak-kakak lain yang bertugas agar dapat melayani dengan baik. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, dengar doa dan seruan kami. Amin. Amin. Oke adik-adik, kita buka Kidung Ceria kita ya Kak Popi ya. Dari Kidung Ceria berapa Kak Popi? Kidung Ceria nomor 17. Judulnya apa adik-adik? Burung pipit yang kecil. Kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Oke. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Kita nyanyi sekali
lagi dan kita juga akan mendengarkan firman Tuhan ya Kak Iya, Popi Kak. ya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah Kak Popi, kira-kira siapa nih yang akan memberitakan firman Tuhan pada minggu pelayanan online kita hari ini? Di kelas TK ada Kak Vicky, Kak, nanti yang memberitakan firman Tuhan. Di Ada kelas siapa lagi? kecil tanggung nanti akan Kak Gavi yang memberitakan firman Tuhan. Ya, adik-adik persiapkan Alkitabnya, kita akan masuk dalam ibadah dan mendengarkan firman Tuhan. Kita silakan. Selamat pagi adik-adik. Ya, sekarang kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita ngapain dulu ya? Betul, kita sebelumnya harus berdoa terlebih dahulu. Nah, sebelum kita berdoa, kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi lagu Ibu Jari. Tahu semua dong gerakannya? Oke, biar tambah semangat, kita nyanyi sambil pakai gerakannya ya. 1, 2, 3. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu aku berdoa. Ya adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan, kasih dan berkat yang Kau berikan kepada kami sehingga kami masih dapat melaksanakan ibadah secara online bersama dengan teman-teman kami. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang berkati supaya kami dapat mendengarkannya dengan baik dan dapat menjalankannya juga dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, haleluya, amin. Oke adik-adik, ada yang ngintip nggak? Nggak ada ya, semuanya anak hebat ya. Oke deh, sekarang kakak ingin menceritakan tentang pembangunan Bait Allah di kota Yerusalem adik-adik. Jadi gini adik-adik, saat itu di kota Yerusalem sedang ada pembangunan Bait Allah. Nah, di situ juga ada seorang nabi yang bernama Nabi Hagai. Siapa adik-adik namanya? Nabi siapa ya? Betul, Nabi Hagai. Nah, adik-adik, saat pembangunan itu Nabi Hagai sedang melihat-lihat bait Allahnya. Terus Nabi Hagai bingung adik-adik, Nabi Hagainya heran. Kenapa ini bait Allahnya nggak kunjung selesai pembangunannya, kok lama banget ya, kata Nabi Hagai. Sambil dilihat-lihat nih, kok lama banget nggak selesai-selesai. Terus pas dia lihat, kok nggak ada yang kerja ya, kok nggak ada yang kerjain pembangunannya, katanya nggak ada orang di situ loh adik-adik, sepi, nggak ada orang. Nah, kalau nggak ada orang yang ngerjain, gimana caranya? Nah, baitnya bisa selesai, nggak bisa dong adik-adik. Nah, sambil melihat-lihat bait Allahnya, ada 2 orang Yehuda adik-adik lagi mau lewat. Tapi 2 orang Yehuda ini melihat ada Nabi Hagai di depan bait Allah. Terus mereka bilang, orang Yehuda yang pertama bilang gini, itu ada Nabi Hagai, kita putar balik aja yuk, nanti kita ditanyain sama Nabi Hagai kok nggak selesai-selesai. Terus kata yang kedua, iya ayo kita putar balik aja. Nah, pas mereka lagi jalan adik-adik, terus mereka tiba-tiba putar balik adik-adik. Tapi ternyata Nabi Hagai melihat. Terus Nabi Hagai bilang gini, hei kalian mau kemana? Kok kalian tiba-tiba putar balik? Kalian gak mau ngomong sama aku ya? Kata Nabi Hagai kayak gitu adik-adik. Nah, terus 2 orang ini bilang, oh tidak mungkin Nabi Hagai, aku tadi salah jalan, jadi aku mau kembali ke jalan yang sebenarnya, katanya gitu. Terus kata Nabi Hagai, oh begitu, semoga kalian jujur ya. Wah, serem banget ya adik-adik dibilang kayak gitu ya. Terus semoga kalian jujur ya, kata dia, kata Nabi Hagainya. Terus kata 2 orang Yahudanya, tentu saja kami jujur, kata dia kayak gitu. Terus tiba-tiba Nabi Hagainya nanya, oh iya aku mau bertanya, kata dia. Kenapa pembangunan bait Allah ini tidak kunjung selesai? Katanya ditanyain kayak gitu sama Nabi Hagainya adik-adik. Terus 2 orang Yehuda ini bilang gini adik-adik, ini pembangunan bait Allahnya belum selesai karena kami sedang kesulitan Nabi, katanya. Kami sedang kesulitan, bahkan rumah kami pun belum selesai kami kerjakan, belum terbangun juga, katanya adik-adik.
Terus kondisi kami juga sedang tidak baik, kami kehabisan uang katanya adik-adik. Terus rumahnya juga belum selesai kata dia kayak gitu. Terus kata Nabi Hagai, oh jadi ini alasannya bait Allahnya tidak kunjung selesai. Kalian merasa kesusahan kata Nabi Hagai. Kalian beralasan karena tidak ada uang dan rumah kalian pun belum terbangun kata Nabi Hagai. Terus kata dua orang Yehuda ini, iya Nabi, kami sedang kesulitan katanya. Begitu adik-adik. Terus Nabi Hagai bilang seperti ini adik-adik, kalian ini aneh deh, masa kalian tidak tahu yang memberikan kalian makan, yang memberikan kalian rezeki, yang memberikan kalian hewan ternak itu siapa? Nabi Hagai bertanya kepada kedua orang ini. Terus dua orang ini menjawab adik-adik, yang memberikannya adalah Tuhan Allah katanya. Loh, itu kalian tahu kalau yang memberikannya adalah Tuhan Allah. Tapi kenapa kalian tidak mementingkan Tuhan Allah adik-adik? Kenapa kalian malah mementingkan kebutuhan mereka terlebih dahulu adik-adik? Jadi bukannya mementingkan Tuhan dulu, baru pribadinya. Harusnya kan seperti itu ya adik-adik. Terus, Nabi Hagai bertanya, kok kalian kayak gitu? Kalian malah tidak mendahulukan Tuhan, padahal Tuhan itu yang memberikan kalian semuanya, memberikan kalian nafas kehidupan, memberikan kalian berkat rezeki, memberikan kalian pekerjaan, makanan, semuanya yang memberikan siapa? Tuhan kan adik-adik. Tapi mereka tidak mendahulukan Tuhan adik-adik. Mereka menganggap diri mereka lagi susah, jadi mereka tidak bisa mengerjakan apa yang seharusnya mereka kerjakan untuk Tuhan adik-adik. Nah, sehingga bait Allahnya terbengkalai adik-adik. Bait Allahnya belum terbangun. Bait Allahnya jadinya lama. Padahal bait Allah itu penting adik-adik. Bait Allah itu harusnya menjadi tempat untuk beribadah umat Kristen kan adik-adik. Nah, kalau tempat ibadahnya belum selesai, kan jadinya mereka nggak bisa bareng-bareng untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kan adik-adik. Jadi kalau belum selesai, mereka mau ibadahnya di mana? Memang ibadah di rumah bisa, tapi kan kalau udah ada tempatnya, mereka bisa rame-rame sama-sama datang untuk beribadah bareng-bareng kan. Nah, terus akhirnya Nabi Hagai bilang, kalian harusnya mendahulukan Tuhan, sehingga kalau kalian sudah mendahulukan Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kalian. Tuhan akan memberikan kalian berkat, Tuhan akan melancarkan semua usahanya. Sedangkan kalian terbalik katanya, kalian malah mengutamakan diri sendiri dulu baru Tuhan. Berarti kalau kalian susah, yaitu alasannya karena kalian tidak mendahulukan Tuhan adik-adik, sehingga semua pekerjaannya menjadi tidak lancar, terus ada masalah, terus mereka kesusahan adik-adik. Nah adik-adik, di sini kita bisa belajar bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus mendahulukan Tuhan kita. Kita harus memprioritaskan Tuhan. Tuhan itu adalah yang pertama yang harus kita dahulukan adik-adik. Jadi setelah Tuhan kita bisa mengerjakan yang untuk diri kita sendiri adik-adik. Kalau kita sudah mendahulukan Tuhan, adik-adik harus percaya dan yakin Tuhan akan membuat kehidupan kita juga menjadi lebih baik adik-adik, karena sudah Tuhan yang kita libatkan untuk pertama kalinya. Nah adik-adik, dengan kita mengutamakan Tuhan berarti kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Memberikan yang terbaik yang bisa kita lakukan itu berarti kita harus berdoa secara bersungguh-sungguh. Kita harus mendengarkan firman Tuhan, kita harus melaksanakannya juga di kehidupan kita masing-masing. Kita nggak boleh cuma dengar aja tapi kita nggak praktekin. Nah jadi setiap kita mendengar hal-hal yang baik yang Tuhan ajarkan, kita juga harus mempraktekannya di kehidupan kita. Kita harus bisa jadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran dengan orang tua, anak-anak yang rajin, anak-anak yang memberikan sukacita kepada lingkungan sekitar kita dan dimanapun kita berada. Oke adik-adik, kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, Kak Popi tadi udah dengerin firman Tuhan ya. Iya, Kak. Saatnya nih adik-adik kita akan merespon firman Tuhan kita dengan membuka kidung cerianya dari Kidung Ceria 230. Judulnya apa ya? Ya Yesus Pemimpin hidupku.
adik-adik. Sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan yang Kau berikan Tuhan, sehingga kami tadi telah selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan sekarang kami ingin berdoa Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin mendoakan untuk gereja kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati gereja kami, mulai dari Ibu Pendeta, majelis, dan semua pengurus yang bekerja di dalam gereja Tuhan. Tuhan, untuk saat ini kami masih belum dapat berkumpul bersama, beribadah bersama di gereja Tuhan, karena kami sedang mengalami hal yang kurang baik Tuhan. Kami tidak bisa ke gereja bersama karena sedang ada pandemi virus corona Tuhan. Tapi Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, walaupun kami belum bisa beribadah bersama, walaupun kami masih ibadah di rumah masing-masing secara online, tidak mengurangi sukacita kami dan rasa syukur dan percaya kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati kami, dan kami akan tetap rajin beribadah dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sekarang kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang saat ini sedang kurang baik Tuhan. Sedang ada pandemi virus corona Tuhan, semuanya sedang mengalami kesusahan Tuhan. Negara kami, pemerintah kami, rakyatnya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, untuk semua yang terjadi dalam kehidupan kami, itu sudah Tuhan yang menyiapkan, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik Tuhan lewat cara apapun itu Tuhan. Kami yakin dan percaya semuanya ini akan berakhir dengan baik, dan semoga untuk obatnya juga akan segera ditemukan Tuhan, sehingga kami dapat menjalankan kehidupan kami seperti dahulu lagi Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang sakit Tuhan. Tuhan yang mau menyembuhkan mereka, Tuhan mau sertai mereka, Tuhan memberikan bilur-bilur kesehatan untuk mereka, supaya mereka dapat kembali beraktivitas seperti biasa lagi Tuhan. Dan Tuhan, untuk teman-teman kami yang sedang berulang tahun Tuhan, walaupun saat ini belum bisa merayakan bersama dengan yang lain, walaupun saat ini ulang tahunnya hanya dirayakan bersama orang-orang terdekatnya saja Tuhan, tapi semoga tidak mengurangi rasa sukacita mereka Tuhan, untuk menyambut penambahan umur mereka lagi Tuhan. Tuhan yang sertai mereka, Tuhan akan memberikan kado yang terbaik untuk mereka melalui kesehatan dan sukacita yang mereka dapatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Doa yang belum sempurna ini mau kami tutup dan alaskan dengan doa yang telah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita masuk dalam Persembahan. Apa yang harus disiapkan seperti biasa? Tentunya uang persembahan ya Uang adik-adik. persembahannya, betul Kak Popi. Uang persembahannya tuh jangan dilecek-lecek adik-adik, harus dilipat rapi dan ditaruh di tangan sebelah kanan. Sebelum kita masuk dalam persembahan, kita buka kidung cerianya dari halaman 279. Berapa Kak Popi? 279. Judulnya Mintalah. persembahannya, kita sudah berikan kepada Tuhan, saatnya kita berdoa persembahan. Sebelum berdoa, adik-adik, mari bangkit berdiri, kita satu dalam doa.
Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Kiranya persembahan yang kami berikan saat ini dapat berguna untuk pelayanan di gereja GPIB Kinasi. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk semua yang Tuhan berikan kepada kami. Amin. 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 Oke, kita akan masuk dalam pemutusan ya, Kak Popi ya, Iya. Kak. Nah, kita sebelum pemutusan, kita akan bernyanyi terlebih dahulu tentunya ya. Iya. Dari mana, Kak Popi? Dari Hidup Ceria 206. Berapa? 206. Nah, judulnya kita harus membawa Berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap karena gelap jadi remang pagi dan menjadi siang terang kuasa Kristus kan nyatalah amani dan cemerlang. Adik-adik, sekarang kita akan menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik dan melindungi adik-adik. Tuhan menyinari adik-adik dengan wajah-Nya dan memberi adik-adik kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada adik-adik dan memberikan adik-adik damai sejahtera. Amin. 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 Ya, adik-adik, impas selesai. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Tetap sehat selalu ya adik-adik. Dadah.